Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan sehingga kita bisa menghadap Tuhan pada malam hari ini melalui berdoa. Bapak Ibu Saudara, Allah itu baik dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ia terus menyatakan kebaikannya untuk kita sekalian. Ia telah menciptakan kita, menebus kita, bahkan Ia terus memelihara kehidupan kita sampai detik ini juga. Dan di dalam namanya ada kuasa. Bapak Ibu Saudara, kiranya setiap hari kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Ia terus menyatakan kebaikannya untuk kita. Allah itu baik. Mari kita naikkan pujian, menaikkan rasa syukur kita dengan menaikkan pujian. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita masuk di dalam doa. Benar Tuhan, seperti lagu pujian yang kami naikkan, Allah itu sungguh baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang begitu mahal untuk kami. Engkau juga telah memelihara kami hari lepas hari, mencukupkan kebutuhan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan melalui berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk persekutuan doa pada malam hari ini, kiranya dapat boleh berjalan dengan lancar di dalam tangan pimpinan dan kuasa daripada-Mu. Kami mau menaikkan beberapa pokok doa, juga nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memimpin ini semua. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita rasakan ketika kita berdoa kepada Allah? Tentu ada perasaan yang nyaman dan segar. Ada perasaan teduh ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Allah. Kita juga bisa menaikkan permohonan kita. Kita bisa bersyukur. Kita juga bisa mengakui dosa kita. Dan kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan melalui berdoa. Kita juga bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Sehingga Ia telah membuka jalan bagi kita untuk datang menghadap Allah Bapa melalui berdoa. Sungguh inilah saat-saat yang indah bukan?
kita bisa berdoa kepada Allah. Pujian indahnya saat berdoa dari KPPK 287 mengingatkan kita bahwa doa merupakan saat-saat yang indah karena kita bisa berdoa kepada Allah dan kita bisa menjalin relasi dengan Allah kita. Mari kita naikkan pujian indahnya saat berdoa. Bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah. Ku rasa nyaman dan segar. Lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Pokok doa hari ini yang pertama, mari kita naikkan rasa syukur kita atas kebaikan Allah untuk kita, sehingga kita boleh beroleh anugerah keselamatan daripadanya. Sehingga pada saat ini kita bisa hidup di dalam kasih karunia-Nya. Setelah memperoleh anugerah ini, kiranya kita dapat semakin mengasihi Allah dan firman-Nya, juga dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan dengan cuma-cuma untuk kami. Siapakah kami Tuhan? Kami hanyalah manusia yang berdosa yang tidak layak menerima anugerah daripada-Mu, tapi Engkau mau melayakkan kami untuk bisa menerimanya. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar untuk kami, sehingga kami bisa hidup di dalam kasih karunia-Mu sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya setelah kami mendapatkan anugerah yang cuma-cuma ini, kiranya ya Tuhan kami boleh semakin mengasihi Engkau dan firman-Mu, dan juga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mengetahui isi hati Tuhan, dan kami mau melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Yang kedua, mari kita juga berdoa. Kita bersyukur atas kebaikan Allah yang dapat kita saksikan melalui kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Kita dicukupkan kebutuhan, berkumpul bersama orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa bekerja dari pagi sampai sore dan diberi kesempatan untuk melakukan segala kesibukan kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Allah atas kebaikan-Nya kepada kita yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Kita juga berdoa kiranya setiap kegiatan yang kita lakukan fokusnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Sebab Alkitab mencatat apapun yang kita kerjakan itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga bersyukur bahwa Allah begitu baik kepada kami. Allah yang terus memimpin kegiatan kami hari lepas hari. Kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan segala kesibukan kami di bumi dan dunia yang fana ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan kembalikanlah fokus kami ketika kami melakukan segala kesibukan kami, ketika kami bekerja, ketika kami juga menempuh studi, ataupun segala hal yang kami lakukan ya Tuhan, kiranya kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian indahnya saat berdoa, baiknya yang selanjutnya. Indahnya saat berdoa yang kumohon didengarnya. Indahnya saat berdoa yang kumohon
berdoa. Pokok doa selanjutnya, mari kita berdoa untuk gereja kita tercinta GKPJ, baik di gereja pusat maupun setiap pos-pos yang ada. Untuk Bina Kasih, Air Hitam, Kuala Tungkal, Sarolangun, Bungo, dan Tembesi. Kita berdoa kiranya di masa pandemi ini, setiap program yang dirancang dapat berdampak baik bagi kebutuhan dan pertumbuhan kerohanian setiap jemaat, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai jemaat yang dewasa. Kiranya Tuhan juga memberi hikmat dan kemampuan kepada para penata layannya, baik para hamba Tuhan, majelis, penatua, maupun setiap pengurus komisi di dalam melayani, sehingga mereka dapat bersatu hati dan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami juga bersyukur ada gereja Tuhan di tengah kota Jambi ini, di mana kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun saat ini kami harus ibadah online, kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin gereja kami. Setiap program yang dirancang di masa pandemi ini, kiranya boleh berdampak pada kebutuhan dan juga pertumbuhan kerohanian setiap jemaat. Juga Tuhan, kami memohon hikmat daripada Tuhan untuk para hamba Tuhan, majelis, penatua, juga setiap pengurus komisi yang ada di dalam melayani. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menyertai, memberikan hikmat dan kemampuan mereka di dalam melayani untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi jemaat, mulai dari anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, sampai jemaat yang dewasa. Kiranya Tuhan yang boleh menolong ini semua. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa selanjutnya, berdoa untuk sekolah tinggi teologi yang ada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kiranya di masa pandemi, Tuhan memberikan hikmat kepada para dosen dalam mengajar mahasiswa. Kiranya seminari-seminari yang ada dapat Tuhan pakai untuk membentuk hamba-hamba Tuhan yang siap melayani di ladang yang Tuhan percayakan. Berdoa juga untuk rekan-rekan dari gereja kita yang sedang menempuh studi di berbagai seminari, di Jakarta, di Bandung, dan di Malang. Juga ada yang sedang mengerjakan tugas akhir kuliah. Kiranya Tuhan boleh memimpin dan menyertai mereka di dalam proses studi dan pembentukan menjadi hamba Tuhan yang memperkenankan hatinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa, kami bersyukur untuk sekolah tinggi teologi yang ada, yang Tuhan mau pakai untuk membentuk calon-calon hamba Tuhan. Baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kami menyerahkannya Tuhan untuk setiap STT yang ada di tengah masa-masa pandemi ini pasti sangat bergumul bagaimana dosen mau mengajar mahasiswa. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat kepada para dosen dalam mengajar setiap mahasiswa yang ada, sehingga mahasiswa yang ada juga boleh semakin terbentuk baik di dalam pengetahuan maupun di dalam karakter untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang menempuh studi di berbagai seminari, rekan-rekan kami dari gereja kami tercinta, baik itu di Jakarta, di Bandung, maupun di Malang. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menyertai mereka. Juga kami berdoa bagi mereka yang sedang mengerjakan tugas akhir kuliah. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan ketekunan di dalam proses menulis. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Sekali lagi kami menyerahkan setiap STT-STT yang ada. Tuhan terus memimpin dan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Susah dan resah, ku nyasanya menang segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Mari kita juga berdoa untuk jemaat kita yang sedang menghadapi pergumulan. Untuk Ibu Setiawati, pasca ditinggalkan oleh suami tercinta. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Ibu Setiawati dan segenap keluarga. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, terkhusus untuk Ibu Atin, mama dari Bapak Andre yang sedang sakit MAH dan infeksi di bagian kakinya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan pemulihan kepada beliau melalui istirahat dan obat-obatan yang diminum. Berdoa juga bagi Bapak David Sormin untuk pemulihan pasca operasi patah tulang. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa bisa memulihkan beliau. Mari kita masuk dalam doa.
Ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat kami yang sedang dalam menghadapi pergumulan. Untuk Ibu Setiawati pasca ditinggalkan oleh suami tercinta. Kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada beliau, juga segenap keluarga yang ditinggalkan. Kiranya mereka dapat menjalani hari demi hari dengan berfokus kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, untuk Ibu Atin, mama dari Bapak Andre, yang sedang sakit ma dan infeksi di bagian kakinya. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, memulihkan Ibu Atin melalui obat-obatan yang diminum, juga istirahatnya. Kiranya Tuhan, kami rindu Ibu Atin boleh pulih kembali di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu untuk Bapak David Sormin, untuk pemulihan pasca dari operasi patah tulangnya. Kiranya Tuhan senantiasa berbelas kasih kepadanya, juga bisa memulihkan keadaannya. Dan juga di tengah sakit ini, jemaat-jemaat Tuhan bisa tetap mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tetap boleh berjuang melawan rasa sakit yang mereka alami dan berharap hanya kepada Tuhan yang akan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, di mana mereka sangat bergumul untuk bisa beribadah di masa-masa sulit seperti ini. Kiranya Tuhan menjaga iman dan kehidupan kerohanian mereka, supaya mereka tetap bisa merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam usia tua mereka. Mari kita berdoa. Bapak, juga kami tidak lupa berdoa untuk jemaat kami yang sedang lanjut usia, yang sedang duduk di kursi roda ataupun terbaring di tempat tidur, yang sulit beribadah secara online. Mereka pasti rindu untuk bisa beribadah kepadamu. Kami menyerahkan setiap mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya di usia tua mereka, Tuhan tetap menjaga hati dan iman mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka tetap boleh merasakan kebaikan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari demi hari. Dan juga berkati keluarga yang mendampingi jemaat-jemaat kami yang lanjut usia ini. Dan juga kiranya mereka tetap boleh merasakan, bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Berdoa untuk situasi di Indonesia saat ini. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan jumlah orang yang terkena COVID-19 yang sangat signifikan. Satu hari angka kenaikan bisa mencapai 2.000 lebih, bahkan sampai 3.000. Pemerintah menilai hal ini bisa terjadi karena kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap pandemi. Bahayanya, jika kasus ini terus berlanjut, rumah sakit penuh, dan pasien tidak dapat sembuh. Kita berdoa kiranya setiap masyarakat dapat bersatu hati dan memiliki kesadaran, juga sikap kewaspadaan yang tinggi terhadap pandemi yang masih terjadi sekarang ini. Sehingga kita semua dapat saling menjaga diri satu sama lain dengan baik. Kita juga berdoa kiranya Tuhan yang memegang kendali dan berbelas kasih terhadap bangsa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami tahu pandemi corona saat ini belum berakhir, tapi kami terus memohon kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan yang terus berbelas kasih dan memulihkan keadaan di bangsa kami tercinta ini. Ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, setiap kami, masyarakat, baik itu pemerintah maupun warga Indonesia, dapat memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi. Kami juga boleh tetap memakai protokol kesehatan dengan baik, memberikan hikmat dan bijaksana bagaimana kami harus bersikap di tengah pandemi ini ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh terus menolong kami di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan untuk kami. Selanjutnya kita juga berdoa bagi situasi di Indonesia saat ini. BMKG mengatakan bahwa bulan September adalah transisi ke musim hujan, sehingga pemerintah mengingatkan setiap masyarakat Indonesia untuk waspada bencana akibat cuaca ekstrim. Untuk itu, kiranya setiap masyarakat dapat tetap waspada untuk kondisi ini, termasuk kita. Mungkin saat ini kita sudah mulai memasuki musim hujan begitu ya. Dan kita dapat menjaga diri kita dengan baik, mengingat juga bencana corona itu belum berakhir. Kiranya Tuhan juga menjaga dan melindungi kita dengan tangan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Mengingat ya Tuhan, ada peringatan dari pemerintah, terkhusus dari BMKG, mengingatkan kepada kami bahwa bulan ini merupakan transisi kepada musim hujan. Tapi kiranya Tuhan, di tengah musim-musim seperti ini yang berdampak pada cuaca yang sangat ekstrim, Tuhan yang terus menjaga dan memelihara kami tetap boleh menjaga diri, menjaga kesehatan dengan baik diri kami maupun keluarga yang kami kasihi.
Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan untuk situasi di bangsa Indonesia ini. Tuhan yang terus berbelas kasih, Tuhan yang terus menolong bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara, tibalah saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Hari ini tema yang akan kita dengarkan mengenai karena Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara, Allah yang baik adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Sekalipun saat ini kita mungkin sedang menghadapi pergumulan yang berat, pikiran yang meresahkan kita, tapi percayalah bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Ia tidak meninggalkan kita, Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia tidak akan tinggal diam ketika melihat umat yang dikasihinya begitu menghadapi pergumulan. Mari kita naikkan pujian arti kehadiran-Mu. Penyertaannya sempurna dan rancangannya penuh damai sejahtera. Arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Cuan Taurio. Saya persilahkan. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Sungguh benar ya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang begitu setia menyertai kehidupan kami. Sekalipun Tuhan seringkali kami gagal untuk setia dan mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihi kami. Engkau Allah yang tetap menopang dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ketika kami menyadari hal ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh bersyukur untuk kesetiaan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang bersabda kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Mari kita merenungkan dari seorang tokoh yang bernama Rut. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Rut. Kita akan membaca beberapa bagian dari kitab ini. Yang pertama, kita akan membaca dari Rut pasal pertama ayat 16 hingga 17. Rut pasal pertama ayat 16 hingga 17. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Rut pasal pertama ayat 16 sampai 17.
Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Selanjutnya, bagian kedua dari Rut pasal 2, ayatnya yang ke-10 dan 20. Rut pasal 2 ayat 10 dan 20, begini firman Tuhan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Terakhir Bapak Ibu Saudara, dari Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17. Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah suatu kali tentang seorang remaja yang terlibat pertengkaran dengan ibunya. Masalahnya biasa, karena sang ibu ini tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan dari anak ini. Bapak Ibu Saudara, karena itu anak ini marah dan dia emosi. Dan karena emosi sesaatnya dia mengatakan, aku mau keluar dari rumah ini. Dan benarlah Bapak Ibu Saudara, pada siang hari anak itu keluar dari rumah. Dia pergi berjalan kaki di tengah teriknya matahari. Tetapi ada hal yang dilupakan oleh anak itu Bapak Ibu Saudara. Dia lupa membawa uang. Di tengah terik matahari itu dia berjalan, sangat panas dan dia mulai merasa haus dan lapar. Tetapi dia tidak punya uang. Kemudian anak itu dia melewati sebuah warung makan. Dia melihat warung makan itu, dia berdiri di depan warung makan itu. Bapak Ibu Saudara, kemudian sang pemilik warung makan itu bertanya kepada dia, kenapa kamu berdiri di situ, Dik? Kamu mau pesan apa? Lalu sang anak pun menjawab, aku ingin makan, Pak, tapi aku tidak punya uang. Lalu sang pemilik warung itu pun berbelas kasihan kepada anak itu. Kemudian dia berkata, masuklah, aku akan menyediakan makanan untukmu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika anak itu di meja makan dia duduk, ditemani sang pemilik warung itu. Dia menikmati es teh manis dan juga makan nasi yang disediakan. Kemudian anak itu terharu dan dia menangis. Sang pemilik warung makan itu bertanya kepada dia, Dik, kenapa kamu menangis? Apakah kamu tidak punya rumah sehingga kamu tidak bisa makan? Kemudian anak itu berkata, aku terharu sebab bapak orang yang tidak aku kenal tapi menyediakan makanan untukku. Sedangkan mamaku orang yang aku kenal sejak aku kecil tapi dia tidak mau menuruti keinginanku. Bapak Ibu Saudara, mendengar pujian dari anak itu, bapak ini bukannya merasa bangga dan kagum dengan dirinya, tetapi dia malahan menegur anak itu dan berkata, Dek, bukan begitu seharusnya. Bukankah aku baru sekali ini memberikan makanan kepadamu dan kamu begitu terharu? Sedangkan mamamu, dia sudah memasak bagimu, memberikan makanan bagimu dari kamu kecil sampai sekarang kamu sudah dewasa seperti ini menjadi remaja. Bukankah seharusnya kamu lebih berterima kasih kepada dia? Bapak Ibu Saudara, sang anak ini pun tertegur. Benar juga. Untuk orang yang baru memberikan makanan sekali ini kepadaku, aku begitu berterima kasih, aku begitu terharu.
tapi untuk mamaku yang sudah sering kali masak untukku setiap hari sampai aku tumbuh menjadi seorang remaja, aku jarang sekali berterima kasih kepadanya. Sang anak pun tertegur dan dia pulang. Dia menjumpai mamanya. Benar saja Bapak Ibu Saudara, ketika anak itu sampai di depan rumah, dia bertemu dengan mamanya, tidak sedikit pun di wajah mamanya itu, mamanya menyimpan kemarahan. Malahan dia berkata kepada anak itu dengan lembut, "Nak, cepat masuk. Mama sudah menyiapkan makanan kesukaanmu di dalam." Bapak Ibu Saudara, bukankah kasih dan penyertaan Tuhan seringkali bisa digambarkan dengan kasih orang tua kepada anaknya? Orang tua yang setia merawat anaknya meskipun disalahpahami. Orang tua yang tetap menjaga anaknya, tetap mengasihi anaknya, memelihara anaknya meskipun disakiti. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita yang seringkali take it for granted. Kita seringkali menyangka bahwa sudah selayaknya Tuhan memang memelihara saya, sudah selayaknya Tuhan menyertai hidup saya, toh Dia Tuhan, saya ciptaan. Kita seakan-akan menjadi seperti remaja tadi yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu bersyukur dan menganggap mamanya sudah seharusnya memasak untuk dia. Mamanya sudah seharusnya memberi dia makan setiap hari sehingga dia tidak berterima kasih lagi, dia merasa sudah selayaknya dia terima. Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita tidak jarang menganggap Tuhan demikian. Kita menganggap Tuhan sudah seharusnya menyertai hidup saya. Tuhan sudah seharusnya memelihara hidup saya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan harus berbuat demikian? Apakah Tuhan harus memelihara hidup kita? Apakah Tuhan harus menyertai hidup kita? Tidak Bapak Ibu Saudara. Siapa kita sehingga Tuhan harus memelihara kita? Siapa kita sehingga Tuhan harus menyertai hidup kita? Bahkan siapa kita sehingga Tuhan harus memberikan kita keselamatan? We are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi kenapa pertanyaannya Tuhan mau melakukannya? Karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Sehingga Dia mau melakukannya. Sehingga Dia menyertai hidup kita. Sehingga Dia memelihara hidup kita. Bahkan memberikan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kisah tentang kasih dan penyertaan Tuhan ini juga kita lihat dengan jelas dalam kehidupan Naomi dan Ruth. Dua orang janda yang hidupnya tampaknya penuh dengan duka cita dan penuh dengan kesedihan. Jika kita membaca pasal pertama dari kitab Ruth ini Bapak Ibu Saudara, kisah itu dimulai dengan terjadi kelaparan di Israel. Kemudian karena kelaparan itu Elimelek suaminya Naomi, mereka harus pindah ke Moab. Dan keluarga ini punya dua orang anak yaitu Mahlon dan Kilion. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikisahkan ketika mereka di Moab, Elimelek dan kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion meninggal. Sebuah kisah duka cita yang sangat tragis. Dan akhirnya tersisalah 3 orang janda yaitu Naomi, Ruth dan Orpa. Dan kalau boleh saya katakan Bapak Ibu Saudara, kisah ini sungguh kisah yang penuh dengan duka cita dan kisah yang tragis. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun kisah ini dimulai dengan peristiwa duka cita, namun kita bisa melihat ternyata ada desain Allah di dalam kehidupan daripada Naomi dan Ruth. Di tengah duka cita dan penderitaan mereka, justru kita dapat melihat bahwa ada Allah yang dengan kasih setianya yang begitu besar menyertai kehidupan daripada Naomi dan Ruth. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan Naomi dan Ruth. Dan biarlah ketika kita melihat hal itu, kita pun bisa merefleksikan penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena penyertaan dan kasih setia Tuhan, maka Ruth dapat percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca kisah Ruth, kita akan mendapati bahwa dia bukanlah seorang Israel. Ruth adalah seorang Moab. Dan di sepanjang sejarah Alkitab, orang Moab adalah musuh daripada orang Israel. Orang Moab itu para penyembah berhala. Mereka tidak percaya kepada Allah Yahweh yang disembah oleh orang Israel. Tidak ada kriteria yang dapat menjadikan orang Moab sebagai orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang luar biasa adalah Ruth, seorang Moab. Dia dapat berkata kepada Naomi di pasal pertama ayat 16 yang tadi kita baca, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Your God is my God." Allahmulah Allahku.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar perkataan ini, seakan-akan Rut itu mau menjadikan Allahnya Naomi Allahnya dia karena keinginannya sendiri. Seakan-akan demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin seorang Moab yang tinggal di lingkungan yang menyembah berhala, seorang Moab yang tinggal di lingkungan yang tidak percaya Tuhan, bisa percaya Tuhan? Bagaimana mungkin jika bukan karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi Rut? Dan bagaimana mungkin jika bukan karena lewat kehidupan Naomi dan keluarganya, Rut bisa percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar sesuatu. Ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, mengenal Allah di dalam Kristus Yesus, itu semua adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai hidup Rut sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan, demikian juga setiap kita. Ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Mari kita ingat pengalaman pertobatan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen? Pernahkah kita berpikir akan hal ini? Mengapa saya bisa menjadi seorang Kristen? Kalaupun kita dilahirkan dari keluarga Kristen, pernahkah kita berpikir kenapa Tuhan menempatkan saya di tengah-tengah keluarga Kristen? Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika kita dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, itu semua adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ketika saya masih di tengah-tengah masa-masa kuliah, saya mengambil sebuah mata kuliah tentang Study of Religions, di mana kami belajar tentang kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia, dan kami belajar itu secara intensif dari pagi hingga malam selama 1 minggu penuh. Bapak Ibu Saudara, ketika kami menyelesaikan kelas itu selama 7 hari, saya ingat di akhir kelas itu seorang teman saya mengungkapkan kelegaannya dan dia berkata, untung saja saya ini seorang Kristen. Dan saya sungguh mengamini perkataan itu, Bapak Ibu Saudara. Untung saja saya ini seorang Kristen. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Sebab kami selama 1 minggu penuh kami belajar tentang kepercayaan-kepercayaan di tengah-tengah dunia ini, dan begitu banyak kepercayaan yang mengajarkan bahwa kamu kalau mau percaya Tuhan harus lakukan ini, harus lakukan itu. Banyak ajaran-ajaran yang hanya menjadi guru selamat. Lakukan ini, lakukan itu, maka kamu bisa masuk surga. Lakukan ini, lakukan itu, maka kamu bisa diselamatkan. Tetapi hanya Yesus yang menjadi juru selamat, Allah yang datang mencari manusia dan menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara, karena itu, sungguh apakah kita bersyukur ketika kita bisa percaya kepada Tuhan? Dan itu semua karena penyertaan Tuhan bagi kita. Sebagaimana Rut yang bisa percaya kepada Tuhan, demikian pula kita, ketika kita percaya pada Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, mari kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Naomi dan Rut. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan itu dinyatakan. Karena penyertaan Tuhan, maka Dia memelihara kehidupan Naomi dan Rut. Naomi dan Rut, siapa mereka? Mereka adalah 2 orang janda dan mereka hidup dalam kemiskinan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan di sana bahwa Rut itu harus memungut bekas-bekas jelai yang jatuh. Nah, di zaman itu memang orang-orang yang punya kebun biasanya mereka menyisakan bekas-bekas jelai atau gandum yang biasa jatuh ke lantai, jatuh ke tanah untuk orang-orang miskin. Ulangan 24 ayat 19 menuliskan demikian. Hukumnya demikian. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian untuk orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Oh Bapak Ibu Saudara, ketika ditunjukkan Alkitab bahwa Rut harus memungut bekas-bekas jelai, maka ditunjukkan bahwa Naomi dan Rut sebenarnya tidak punya apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa ketika mereka pulang dari Moab, mereka tidak membawa apa-apa. Bapak Ibu Saudara, tetapi penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi 2 orang janda ini. Tuhan memakai seorang bernama Boas untuk memelihara, menjadi berkat bagi Naomi dan Rut. Bahkan Boas memerintahkan pegawainya untuk sengaja menyisakan bulir-bulir jelai untuk Rut. Dan ketika kita melihat di pasal 2 ayat 20, Bapak Ibu Saudara,
Naomi mengatakan bahwa Boas itu adalah kasih setia Allah bagi mereka. Lewat Boas, Tuhan menyatakan penyertaannya. Lewat Boas, Tuhan menyatakan pemeliharaannya bagi Rut dan Naomi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak biarkan Rut dan Naomi mati kelaparan meskipun mereka adalah janda. Tapi Tuhan memelihara hidup mereka lewat Boas. Itu adalah bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi dua orang janda yang miskin ini. Bapak Ibu Saudara, demikian pula dengan hidup kita. Pemeliharaan Allah bagi kita juga merupakan penyertaan dan kasih setianya yang Dia nyatakan. Meskipun di tengah kesulitan yang kita alami saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih menikmati kehidupan, kita masih punya kesehatan, kita bisa makan dengan cukup, itu adalah bentuk penyertaan Tuhan bagi kita. Itu adalah bentuk kasih setia Tuhan bagi kita. Jika Naomi dan Rut, dua orang janda yang tidak punya apa-apa, tapi Tuhan pelihara, bagaimana mungkin Tuhan tidak memelihara hidup kita? Bapak Ibu Saudara, masalahnya adalah apakah kita bisa bersyukur untuk pemeliharaan Allah dalam hidup kita? Jika kita baru bisa bersyukur karena untung banyak dalam pekerjaan, jika kita baru bisa bersyukur karena kita bisa pakai barang-barang mewah, jika kita baru bisa bersyukur karena kita makan makanan yang enak, maka tentu kita sulit untuk melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tentu kita sulit untuk melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika di tengah kesulitan, di tengah kekurangan, kita dapat melihat penyertaan Tuhan. Kita dapat tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka disitulah kita bisa melihat bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dia begitu menyertai kita. Karena itu mari kita bangun sikap bersyukur setiap hari. Melihat bahwa begitu luar biasa Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, bagaimana penyertaan dan kasih setia Allah dalam kehidupan Naomi dan Rut. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, karena penyertaan dan kasih setia Allah, maka Allah memelihara janji keselamatan lewat Rut. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Di puncak daripada kisah ini kita melihat bahwa Allah memakai Rut, seorang perempuan biasa, untuk rencananya yang luar biasa, yaitu rencana keselamatan yang sudah Allah sediakan sejak kekekalan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana rencana itu diwujudkan lewat Rut? Jika kita membaca kisah ini, kita mendapati Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Rut 2 ayat 20, Naomi berkata kepada Rut bahwa Boas adalah orang yang wajib menebus mereka. Di zaman itu ada sebuah sistem yang bernama perkawinan levirat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika seorang meninggal dan istrinya masih hidup, maka orang yang paling dekat dengan yang meninggal itu atau keluarganya wajib untuk menikahi istri daripada orang yang meninggal itu. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Naomi tidak lagi punya anak laki-laki, sehingga saudara daripada anak laki-laki daripada Naomi ini tidak bisa menebus Rut. Sehingga harus keluarga lain yang lebih dekat yang harus menebus Rut. Apa tujuan daripada perkawinan levirat ini Bapak Ibu Saudara? Ulangan 25 ayat 6 mengatakan, maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu harus dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati, supaya namanya jangan terhapus dari antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara, karena itu supaya perkawinan levirat ini dilaksanakan, maka mereka pun harus ada orang yang menebus. Dan dalam hal ini Boas adalah salah satu orang yang juga bisa menebus Rut. Tetapi sebelumnya ada satu orang yang lebih dekat, sehingga Boas harus minta izin terlebih dahulu kepada orang yang lebih dekat ini. Dan akhirnya dalam kehendak Tuhan, Boas dan Rut menjadi pasangan suami istri. Bapak Ibu Saudara, tapi kisah ini tidak sekedar berakhir dalam kisah Rut dan Boas, kisah pernikahan mereka saja, tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan memakai Rut untuk rencananya yang luar biasa, di mana Tuhan memelihara garis keselamatan yang sudah Dia rencanakan lewat seorang Rut. Jika kita membaca kisah ini Bapak Ibu Saudara pada bagian akhir, kita menemukan bahwa lewat pernikahan Rut dan Boas, maka mereka melahirkan seorang anak, dan anak itu dinamai Obed. Dan Obed kemudian memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud,
hingga kalau kita melihat dalam kitab Matius dalam silsilah yang ada, Rut ini menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan penyertaan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan punya rencana untuk seorang Rut. Dia memakai Rut menjadi nenek moyang daripada Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, lewat Rut lah salah satunya rencana keselamatan Tuhan itu terlaksana di tengah dunia ini. Dari sini kita melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Hidup Rut yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan duka cita. Tetapi ternyata lewat hidup yang demikian, Allah tetap menyertai. Allah tetap punya rencana memakai Rut mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar. Bapak Ibu Saudara, dan hari ini saya percaya bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya, hidup kita juga tidak luput dari penyertaan dan kasih setia Tuhan. Dan tentu lewat hidup kita, Allah juga punya rencana untuk Dia lakukan lewat hidup kita. Apa rencana yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita dan melalui kita, Bapak Ibu Saudara? Jika Rut Tuhan pakai untuk menjadi nenek moyang daripada Sang Juru Selamat, mungkin saja lewat hidup kita, Tuhan ingin kita membawa orang-orang untuk percaya kepada Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus. Lewat tindakan kita, lewat perkataan kita, lewat hidup kita, orang dapat melihat siapa Allah yang menyertai hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga mereka pun tertarik untuk percaya dan untuk datang kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, lewat kehidupan Naomi dan Rut hari ini, kita belajar hal yang penting tentang penyertaan dan kasih setia Allah. Karena penyertaan dan kasih setia Allah, maka kita dapat percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Karena kasih dan kesetiaan Allah, karena penyertaan Allah, maka Dia memelihara kehidupan kita. Dan karena penyertaan dan kasih setia Allah, maka Dia menyediakan keselamatan bagi kita melalui Yesus Kristus, dan Dia memanggil kita untuk mengerjakan rencananya yang agung, membawa orang untuk mengenal Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Biarlah lewat hal ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan hal ini, hati kita penuh dengan ucapan syukur, sebab Allah begitu mengasihi kita. Dia memperhatikan detail kehidupan kita, baik melewati padang rumput maupun lembah yang kelam, Dia ada bersama dengan kita, menyertai kita. Melewati duka cita maupun sukacita, Dia ada bersama-sama dengan kita, sebab Dia adalah Allah yang Immanuel. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang penyertaan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan Rut dan Naomi, dan kami percaya juga Tuhan nyatakan bagi kehidupan setiap kami. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh boleh menyadari akan kesetiaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang begitu besar bagi kami, sehingga Tuhan ketika kami menyadarinya, hati kami senantiasa limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap kami yang mendengar firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan boleh kami ingat dan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan telah menuntun persekutuan doa kami pada hari ini, dan biarlah Tuhan boleh terus menyertai kehidupan kami. Kami menutup persekutuan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.